Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena di waktu tempat saya waktu sore. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan nomor NIM 210101010149. Berikut pendahuluan dari analisis dan visualisasi data memiliki peran penting dalam mengubah data mentah menjadi insight yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks proyek ini, data yang digunakan diambil dari contoh dataset penjualan. Memiliki nilai aplikatif untuk mengilustrasikan bagaimana data dapat diolah dan divisualisasikan untuk mendukung berbagai keputusan bisnis. Adopsi pendekatan analisis data ini didukung oleh berbagai literatur. Itu tujuan proyek itu menganalisis dataset, contoh mengidentifikasi pola, tren, dan anomali data. Berikutnya menghasilkan visualisasi yang menyampaikan informasi secara jelas dan mendalam. Berikutnya memberikan rekomendasi berbasis insight yang berasal dari data untuk pengambilan keputusan strategis. Proyek ini meliputi pemilihan data set, salah satu contoh yaitu dataset penjualan, proses pembersihan dan eksplorasi data, penerapan teknik visualisasi menggunakan pustaka Python, serta penyusunan laporan hasil analisis. Batasan proyek mencakup penggunaan data yang telah tersedia dan memfokuskan pada analisis deskriptif secara eksploratif. Untuk metode analisis data, itu deskripsi memaparkan statistik dasar seperti mean, median, variasi, dan distribusi data. Eksploratif menggunakan visualisasi, seperti misalnya grafik biaya penjualan, histogram, distribusi produk, heat map, korelasi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel. Kemudian prediktif jika diperlukan mengombinasikan analisis statistik lanjutan atau machine learning untuk peramalan. Alat dan teknologi. Alat utama adalah Python dengan modul seperti Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, dan Jupyter Notebook sebagai lingkungan interaktif analisis. Referensinya yaitu DataScience for Business, Foster Provost dan Tom Faucett, Jurnal Exploratory Data Analysis oleh Tukey JW. Berikutnya artikel dan dokumentasi resmi Pandas dan Seaborn. Metodologi pemilihan pertama itu ya pemilihan dataset. Nah, pas ini dataset penjualan, sales, data, sampel, CSV. Tahapan analisa data itu ada data cleaning, eksplorasi data atau EDA, visualisasi data, interpretasi hasil. Kemudian yang ketiga, tools dan teknologi menggunakan Python, Pandas untuk manajemen data, Matplotlib, dan Seaborn untuk pembuatan grafis dan visualisasi. Jupyter Notebook
sebagai lingkungan pengerjaan analisa interaktif opsional. Tools business intelligence, misalnya Power BI atau Tableau, jika dibutuhkan untuk presentasi interaktif. Pun eksplorasi data set dilakukan analisis deskriptif untuk memahami struktur dan nilai-nilai sebagian besar dalam data set. Informasi seperti nilai rata-rata, rentang nilai, dan distribusi ditampilkan melalui perintah df-describe serta ditinjau dari output. Berikut untuk visualisasi data dapat jenis seperti yang tampil di gambar. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa distribusi penjualan dan volume transaksi yang signifikan, tren penjualan bulanan memperlihatkan adanya pola yang jelas. Kemudian distribusi ukuran deal mengungkapkan bahwa mayoritas transaksi berada pada kategori medium. Analisis wilayah penjualan menunjukkan wilayah-wilayah tertentu memiliki kontribusi penjualan yang jauh lebih tinggi. Saran berdasarkan dominasi penjualan dari produk-produk tertentu, perusahaan sebaiknya mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran untuk lini produk tersebut. Untuk memantau tren penjualan secara real time, disarankan untuk mengembangkan dashboard interaktif, misalnya menggunakan Power BI atau Tableau. Dashboard ini akan memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan responsif berdasarkan data terkini. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi saya. Saya atas nama Zulkifli, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Topik tadi.